Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Agustina. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan solusi kasus anak berdasarkan aspek komunikasi konseling. Nah, studi kasusnya itu Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada logical and practical consistent. Analisisnya yaitu dalam sesi konseling, konselor harus menjaga agar pembahasan tetap terstruktur dan konsisten, baik dari segi logika maupun praktis, sehingga tidak membingungkan konseling. Dalam kasus anak ini konselor harus menjaga keseimbangan antara fokus pada masalah pekerjaan dan masalah pribadi yang dihadapinya. Nah, solusi yang dianalisisnya yaitu konselor harus menggunakan pendekatan yang responsif dan fleksibel sehingga menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, cara penyampaian konselornya yaitu menurutmu bagaimana masalah pekerjaan memengaruhi perasaanmu secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada percaya diri, confidence. Analisisnya konselor harus menunjukkan kepercayaan diri yang kuat agar dapat membantu Ana membangun rasa percaya diri baik dalam hal pekerjaannya maupun hubungan pribadi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan mendiskusikan keberhasilannya meskipun kecil. Solusi yang dianalisis yaitu konselor bisa mendorong anak untuk membuat jurnal refleksi tentang pencapaiannya dan hal-hal positif yang dia lakukan di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadinya. Hal ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan dirinya. Nah, cara penyampaian konselornya yaitu dari apa yang Anda ceritakan tampak jelas bahwa Anda telah bekerja keras. Mungkin ada saat-saat Anda merasa ragu, tetapi pencapaian Anda ini di tempat kerja menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi yang besar. Nah, yang ketiga ada inisiatif. Konselor perlu mengambil inisiatif apabila klien kurang partisipatif dengan mengajukan pertanyaan tentang masalah yang tidak diungkapkan secara eksplisit oleh klien. Nah, Anda merasa cemas dan ragu karena masalah yang dihadapinya. Konselor dapat menanyakan pertanyaan lebih terbuka yang mengarah pada refleksi seperti bagaimana hubungan pribadimu berkontribusi pada perasaan yang kamu alami di tempat kerja. Apakah ada cerita yang ingin kamu bagikan? Nah, solusi yang dianalisis yaitu konselor dapat menawarkan strategi konkret yang dapat diterapkan dalam situasi nyata, yaitu dengan menggunakan pendekatan teknik komunikasi asertif, di mana Ana diajarkan untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya dengan jelas dan percaya diri. Nah, yang keempat yaitu ada tangguh. Analisisnya konselor harus memiliki ketahanan emosional dan mental agar dapat menjaga stabilitas, menetapkan batas profesional dan terus memberikan dukungan tanpa kehilangan konsentrasi. Dalam kasus anak ini tampaknya membutuhkan dukungan dalam mengembangkan ketahanan emosionalnya, terutama karena Ana merasa terjebak dalam konseling dan menghadapi kecemasan. Nah, solusi yang dianalisisnya yaitu mendorong anak untuk tetap konsisten dalam praktik self-care dan
mindfulness dapat meningkatkan ketahanannya. Konselor juga bisa meninjau ulang strategi yang sudah digunakan dan mengeksplorasi alternatif lain yang mungkin lebih sesuai. Nah, cara penyampaian konselornya, terkadang kita tidak langsung melihat hasil dari perubahan yang kita lakukan, tetapi penting untuk terus mencoba. Apa yang Anda lakukan sekarang adalah investasi dalam kesehatan mental jangka panjang. Nah, selanjutnya ada orientasi terhadap perubahan. Analisisnya, konselor harus percaya bahwa konseling dapat berubah. Untuk mendorong perubahan, seorang konselor harus menunjukkan sikap penghargaan positif, yaitu fokus pada elemen-elemen positif dalam ucapan perilaku konseling. Dalam kasus ini, Anda perlu didorong untuk melihat perubahan sebagai sesuatu yang positif meskipun menantang. Hal ini bisa membantunya membuka diri terhadap kemungkinan baru, baik dalam karir maupun hubungan pribadinya. Nah, solusi yang dianalisisnya, konselor bisa mengajak anak untuk memikirkan aspek-aspek hidupnya sudah siap untuk perubahan dan mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah kecil yang menuju perbaikan. Cara penyampaian konselornya yaitu, saya tahu perubahan bisa terasa menakutkan, tapi kadang itulah yang kita butuhkan untuk keluar dari kebuntuan. Bagaimana perasaan anak tentang mencoba pendekatan baru di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi? Nah, yang keenam ada self-respect. Analisisnya, konselor harus menghargai diri sendiri akan lebih efektif dalam menetapkan batasan yang sehat, menjaga keseimbangan emosional, dan mencegah burnout yang memungkinkan mereka memberikan dukungan yang baik dalam proses konseling dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk berkembang dan menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh anak. Nah, solusi yang dianalisisnya yaitu mendorong anak untuk menetapkan batasan yang sehat di tempat kerja dan dalam hubungan batasan yang sehat di tempat kerja dan dalam hubungan pribadinya, serta mengakui bahwa kebutuhan dan perasaannya sama pentingnya dengan orang lain. Nah, penyampaian konselornya yaitu anak berhak mendapatkan rasa hormat dan pengakuan di tempat kerja. Apakah ada cara di mana anak bisa lebih tegas dalam mengkomunikasikan kebutuhan anak di tempat kerja? Yang terakhir ada respect for others. Analisisnya, konselor harus memiliki keterampilan mendengar yang efektif, menghargai konseli tanpa menghakimi, dan memberikan kesempatan bagi konseli untuk mengekspresikan perasaan serta pemikirannya. Dalam kasus anak, jika konselor menghakimi dan tidak memberikan ruang untuk anak dalam mengekspresikan perasaannya akan dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun dan membuat anak merasa tertekan sehingga menghambat sesi konseling. Nah, solusi yang dianalisisnya yaitu konselor bisa mendorong anak untuk mencoba mendengarkan dengan lebih terbuka dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadinya. Nah, cara penyampaiannya yaitu, apakah menurutmu ada cara untuk memperbaiki komunikasi dengan rekan kerja atau pasangan yang bisa membuat mereka merasa lebih dihargai sehingga hubungan tersebut lebih harmonis? Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.